Di sepak bola Rusia saat ini, rivalitas antara CSKA Moskow dengan Spartak Moskow adalah yang terpanas dalam sekitar 25 tahun terakhir. Sebuah pertandingan yang selalu menyedot antusiasme besar dari penikmat sepak bola di Rusia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Setiap pertandingan lebih dari 1.100 polisi dikirim ke stadion karena kedua pendukungnya menonton langsung. Maka dari itulah mengapa pertandingan antara CSKA dengan Spartak dinamai Men Moskow Derby, Derby Moskow utama. Lihat saja pertandingan Men Moskow pada 29 Oktober 2016. Sudah ada pencurian spanduk dan bendera antara kedua pendukungnya ketika beberapa hari sebelum pertandingan. Saat itu salah satu pendukung CSKA berhasil mencuri bendera Flinskru, salah satu kelompok ultra Spartak tertua dari sebuah garasi rumah. Kemudian beberapa saat sebelum sepak mula, terjadi pertarungan kecil antara Skola dan Avangard, salah satu kelompok ultra Spartak dengan fanblok yang merupakan salah satu kelompok ultra CSKA. Pertarungan itu membuat salah satu anggota fanblok mengalami cedera setelah polisi membubarkan kedua kubu. Pertandingan juga bertepatan dengan hari ulang tahun Gladiators yang merupakan salah satu kelompok ultra Spartak. Koreografi dengan spanduk raksasa bergambar gladiator menyala-nyala atas nyalanya Red Flares War. Benda yang menyala-nyala itu juga dijadikan senjata bagi ultras CSKA untuk dilemparkan ke tribun yang dihuni ultras Spartak. Lemparan Red Flare itu pun dibalas ultras Spartak dengan mereka mendekati ultras CSKA sehingga terjadi bentrokan. Alhasil pertandingan pun dihentikan selama 5 menit pada babak kedua. Derby dengan CSKA adalah pertandingan paling utama dalam sejarah sepak bola Rusia baru-baru ini. Kembali pada hari itu, derby tertua di Moskow, Spartak melawan Dynamo dari Kiev. Tapi sering dengan waktu, derby dengan CSKA telah menjadi yang terbesar di sepak bola Rusia, kata Pavel yang merupakan pemimpin Fratria, salah satu kelompok ultra Spartak seperti dikutip dari RT. CSKA sendiri dibentuk oleh pihak militer Rusia sehingga mendapat julukan The Army Men, meski sering juga dijuluki Koni yang artinya kuda dari Rusia. Sementara Spartak dibentuk oleh serikat pekerja sehingga dikenal sebagai klub rakyat. Kesebelasan itu juga dijuluk Mayaso yang artinya daging. Hal itu karena serikat pekerja Spartak pada waktu itu adalah buruh daging. Dua julukan itu juga sering menjadi ejekan satu sama lain. Salah satunya ketika Ultra Spartak menunjukkan seekor babi hutan perkasa sedang menenteng kepala kuda yang kepalanya terpenggal. Pertandingan Spartak versus CSKA tidak hanya pertempuran di lapangan, tapi juga persaingan di teras atau tribun. Kami akan menampilkan pertunjukan dan mencoba menunjukkan kreativitas sebaik mungkin. Kami berharap orang-orang akan menyukainya, ditambah dengan kebisingannya. Kami akan memastikan tidak akan ada yang mendengar kuda di stadion kami, ujarnya sebelum pertandingan main derby Moskow pada Oktober tahun lalu. Para ultra Spartak juga membentangkan spanduk raksasa bertulis, "Kami datang untuk emas" saat main derby Moskow pada 30 April lalu. Makna tulisan itu sendiri menunjukkan rasa haus gelar Liga Primer Rusia yang terakhir kali didapatkan Spartak pada 2001. Pada saat itu juga Spartak sedang bersaing dengan CSKA memperebutkan gelar juara Liga Primer Rusia 2016-2017. Pada akhirnya Spartaklah yang berhasil mendapatkan gelar tersebut. Ultras CSKA pun bukan tanpa balasan, mereka juga sering membentangkan spanduk raksasa yang memiliki pemaknaan. Hanya saja kalimatnya lebih visioner secara halus seperti pada main Moskow Derby terakhir pada 12 Oktober lalu. Ada spanduk bertulis, "Kami adalah CSKA, Anda siapa? Kami tidak tahu," tulisnya. Memang spanduk raksasa, nyanyian, Red Flare, dan lainnya dari pendukung kedua kesebelasan tersebut merupakan bab paling penting dalam permusuhan mendalam antar mereka. Apalagi kelas pekerja dan tentara di Rusia sudah ada sentimental tersendiri sejak era Uni Soviet. Pada era itu, serikat pekerja sering dijadikan masalah besar. Salah satunya ketika saudara laki-laki Nikolai Starostin, pendiri Spartak, ditangkap atas perintah petinggi kepolisian bernama Lavrenti Beria, yang juga merupakan salah satu petinggi Dynamo Moskow. Hal itulah yang menjadi awal permusuhan antara Spartak dengan Dynamo. Sementara bumbu panas dengan CSKA terjadi setelah penangkapan itu, saat Starostin dikirim ke kamp kerja paksa di Siberia. Selain itu, iklim masyarakat di Soviet juga selalu diawasi militer, apalagi pada zaman itu mewajibkan masyarakat sipil agar ikut wajib militer. Atas kewenangan itu juga, CSKA bisa leluasa merekrut pemain dengan dalih wajib militer. CSKA juga pernah mencuri pemain bernama Vagis Gidiatulin dengan alasan wajib militer. Dalam seleksi skuadnya, CSKA adalah salah satu yang terbaik. Mereka memiliki kesempatan merekrut pemain dengan membawa mereka masuk tentara. Aku sang mantan pemain seperti dikutip dari World Soccer Talk. Di sisi lain, para pendukung Spartak yang merakyat pada waktu itu juga kebanyakan menolak wajib militer dan hal itu dianggap sebagai pilihan yang manusiawi. Pengaruh negara pada waktu itu memang sangat dirasakan Spartak karena agen keamanan negara sangat kuat mengawasi para pemain. Saya pikir penggemar 40 tahun pun masih mengambil bagian dari ideologi bahwa Spartak ini adalah tim sipil. Ini adalah cara yang lebih manusiawi untuk menjadi Soviet. Saya tidak berpikir mereka adalah pembangkang dengan cara atau bentuk apapun, ujar Robert Edelman, salah seorang pakar sepak bola dari University of California di San Diego.
Bahkan agen keamanan negara itu bisa tiba-tiba menghentikan pemain ketika akan atau sedang bermain di luar negeri. Kemudian sepak bola di Rusia mengalami pergeseran di masyarakat dan ikatan-ikatan Soviet telah melemah setelah negara itu runtuh pada 1991 era Yugoslavia. Di sisi lain, antara pemberontakan rakyat dengan pihak militer semakin kuat. Tidak hanya berkisar di seputaran perebutan kekuasaan di masyarakat Soviet, tendensi justru semakin kuat di persaingan antara Spartak dengan CSKA. Apalagi dibumbui dengan masalah rasisme, hooliganisme, dan lainnya yang membuat masa-masa dari Soviet semakin hebat di dalam rivalitas mereka. Kedua tim sekarang memiliki tingkat rasisme yang cukup kuat di antara mereka, cetus Edelman. Kedua tim memiliki unsur hooliganisme, mungkin Spartak lebih banyak sambungnya. Spartak sendiri lebih mendominasi Liga Primer Rusia pada 1990-an. Kesebelasan itu memenangkan seluruh kompetisi itu kecuali pada 1995. Sementara CSKA baru mendapatkan otoritasnya ketika mulai memasuki tahun 2000-an dengan mendapatkan 6 gelar, yaitu pada 2003, 2005, 2006, 2012-2013, 2013-2014, dan 2015-2016. Sejak resminya Liga Primer Rusia setelah runtuhnya Soviet pada 1991, kedua kesebelasan itu adalah pengoleksi gelar kompetisi domestik terbanyak. Spartak sejumlah 10 kali dan CSKA sebanyak 6 kali. Maka dari itu persaingan mereka bukan hanya antar tribun saja, melainkan prestasi yang menjadi gengsi tersendiri atas warisan konflik internal dari era Soviet. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.